ini kita diskusi ya. Penting nggak sih meng-cross check lebih dulu kejadian itu sebelum kita mengambil keputusan gitu? Saya sebagai pribadi saya minta maaf. Maafkan saya, itu anji saya. Semuanya, saya Nasarius, awal Satafe yang pukul anjing di Palu Indonesia. Saya sebagai pribadi saya minta maaf. Maafkan saya, itu anjing saya. Saya pukul dia karena terpaksa supaya dia berhenti terkena anak putri. Saya sayang dia anjing saya. Nama anjing kamu siapa? Nama anjing saya kayak gitu. Jadi kenapa kamu pukul tuh? Dan sampai akhirnya jadi viral. Karena anjing saya di kucing. Terus kenapa harus dipukul kalau digigit kucing? Kucing atau anak kucing? Anak kucing. Terus kenapa harus dipukul? Dengan tujuan supaya anjing bisa lepas dari kucing tersebut. Sekarang lagi dengan para mahasiswa saya, kebetulan mereka mengambil konsentrasi PR ya, Betul. public relation ya. Jadi ada satu kasus sekarang ini yang cukup viral sekali, itu terkait dengan seorang satpam yang telah dipecat atau diberhentikan atau putus hubungan kerja dari sebuah perusahaan di Jakarta ya, karena dia viral karena memukul seekor binatang, karena binatang itu juga dia menerkam binatang lain ya. Di anjing dia coba menerkam kucing, lalu dia memukul anjing itu supaya lepas dari gigitan anjing itu si kucing ini, tapi justru dia diberhentikan. Dan ini viral sekali gitu. Jadi artinya saya ingin nanti tanya ke mahasiswa-mahasiswa ini, karena ini kan satu kasus yang cukup unik juga menurut saya ya. Dari satu sisi bahwa manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada hewan, tapi justru malah terbalik gitu. Nah, kalian nanti kalau menjadi PR di sebuah perusahaan menghadapi masalah seperti ini, kira-kira apa langkah-langkah yang kamu harus lakukan? Kan gini, setelah diketahui bahwa yang bersangkutan ternyata memukul anjing itu hanya untuk menyelamatkan kucing itu kan, begitu. Artinya kalau sebelumnya kan viral karena dia memukul anjing kan, tanpa diketahui dulu kira-kira apa penyebab sampai dia memukul anjing itu. Nah, kalau kamu di-push sebagai seorang PR, nanti kira-kira gimana menurut kamu? Sebagai seorang mahasiswa ya, nanti kalau kamu kerja di sebuah perusahaan menghadapi hal seperti itu, kira-kira apa yang kamu harus lakukan gitu kan? Kita tidak boleh melihat satu pihak saja kan? Baik Pak, kalau untuk saya sendiri sebagai PR yang pasti saya membutuhkan beberapa waktu, misal 1 hari untuk menginvestigasi lebih lanjut, dan saya akan mencari dari berbagai point of view, sisi dari pelaku maupun sisi dari korban, mana yang kira-kira make sense dan juga mana yang kira-kira bisa saya ambil keputusan untuk membuat kelanjutan klarifikasi di media dan lain sebagainya Pak. Jadi nggak cuman dari rekaman CCTV dan lain sebagainya Pak, tapi memang pada dasarnya perusahaan itu kan butuh opini publik ya Pak. Tapi apa yang bisa kita klarifikasikan ke publik itu memang harus kita jabarkan dulu. Bahwa dalam klarifikasi memang kita tidak boleh hanya untuk mencuci tangan, perbaiki nama kita, tapi memang ada hal-hal yang memang harus kita jabarkan, mana-mana saja hal yang memang tidak benar menurut opini publik. Jadi saya butuh waktu beberapa hari atau mungkin 1 hari untuk melakukan investigasi lebih lanjut di bagian lapangan ataupun di bagian yang sedang bermasalah. Setelah itu saya akan berkoordinasi dengan pihak humas divisi humas yang sama-sama PR untuk kita telisik dan bagaimana cara kita menyusun kata-kata sekaligus membeberkan bukti-bukti yang konkret untuk disebarluaskan melalui media, Pak.
Baik, menurut kalian sih, ini kita diskusi ya, penting nggak sih meng-cross check lebih dulu kejadian itu sebelum kita mengambil keputusan gitu? Penting nggak penting? Atau gimana menurut kalian? Itu penting, Pak. Penting, Pak, karena kasus seperti ini nggak Mungkin hanya yang lain ya, mungkin yang lain ya. Mungkin penting ya Pak, apalagi kan kita sebagai PR ya Pak. Kalau kita dalam posisi PR, tentunya kita mewakili suatu perusahaan, baik internalnya maupun untuk eksternal juga gitu. Nah, kalau kasus itu terjadi, misalkan sudah terjadi, ya kita harus sigap dan cepat. Dalam arti respon kita, sebelum kita merespon itu kita sudah tahu tentang klarifikasinya, kebenaran dari berita tersebut atau isu tersebut. Kita harus ngecek nggak cuma dari sisi kita doang, seperti tadi yang dikatakan rekan saya, dari berbagai sisi gitu, agar kita bisa tahu mana yang benarnya, karena kita juga harus based on facts, harus berdasarkan fakta gitu, fakta yang di lapangan. Kita juga nggak boleh melupakan bahwa nggak cuman eksternal doang yang harus kita perhatikan, tapi internal kita juga, dalam perusahaan kita juga. Kalau misalkan itu emang merugikan dan mempengaruhi citra perusahaan kita atau mungkin nama perusahaan kita di publik, kita juga nggak bisa melupakan internal kita, karyawan kita misalkan, pegawai kita gitu. Kita juga harus memperhatikan itu, karena baik lagi kita memanusiakan manusia gitu. Kita tidak boleh kita serta-merta karena ini negatif kita langsung tadi cuci tangan, kita cut off langsung minta maaf terus pihak itu kita pecat misalkan atau kita putus kerja gitu. Tidak serta-merta begitu saja gitu. Tapi kita harus pikirkan solusi win-win solution gitu untuk kedua belah pihak gitu. Jadi kita menjembatani sekaligus juga untuk menjaga hubungan internal eksternal kita. Gitu sih Pak. Kan gini, kan ada artis juga yang nyebarin berita itu kan ya, artinya kan tanpa dicek lebih dulu kira-kira apa alasan orang itu sampai dia memukul anjing itu ya kan. Kalau menurut kalian gimana sih? Jadi opinion leader ya bagi orang-orang, bagi audiens yang melihatnya, dan pasti orang-orang atau publik yang melihat jadi bisa langsung percaya gitu sama omongannya, karena mereka menganggap kalau public figure ini sebagai opinion leader mereka. Jadinya itu sih yang sangat disayangkan, karena harusnya fakta dan data itu harus dicek terlebih dahulu sebelum akhirnya dia mengeluarkan opininya gitu. Ya, kalau saya baca di berbagai media sosial itu kan juga banyak sekali kecaman publik netizen ke si Robby Purba itu ya, gitu. Bahkan dia juga mengancam untuk mempolisikan ya orang-orang yang menegatifkan dia. Kan memang sih gini, ya, dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu di pasal 302 itu bahwa ada ancaman hukuman bagi orang yang menyiksa hewan ya. Tapi kan juga di situ ada unsurnya, ada niat orang itu ya kan gitu. Kalau ada niatnya gitu terus menyengsarakan hewan itu baru dipidanakan. Tapi kalau misalnya orang itu tidak punya niat gitu untuk menyulitkan atau menyusahkan hewan itu, ya itu tidak bisa dipidana gitu kan. Apalagi kan orang ini hanya mau menyelamatkan kucing kan, juga hasil pemeriksaan dokter juga kan tidak ada memar sama tidak sekali, ada kerusakan sama sekali ya, tidak ada memar dan lain sebagainya. Juga responnya juga masih baik gitu. Silakan Pak Ilham. Untuk yang tadi yang pertama, buat yang ini pentingnya cross check terlebih dahulu, saya setuju dengan Ustaz Azhar ya. Setuju karena seperti tadi artis yang Robby Purba kan tanpa beliau cross check secara langsung jadi gitu dong, jadi kena sanksi sosial. Berarti dia tuh harus terima dengan apa yang udah dia lakuin, karena dia nggak cross check dulu. Itu sih sebenarnya. Terus yang lain itu kalau soal hewan ya, saya emang nggak setuju soal penyiksaan hewan, itu paling nggak setuju. Tapi kalau misalnya alasannya tadi untuk menolong anak kucing, saya sangat setuju, karena nggak semua yang kita lakukan itu benar. Dan satu lagi, hewan itu Kalau tidak punya saya akal. Satu lagi, hewan itu kan tidak punya akal seperti manusia ya. Dan jadi pada dasarnya yang mungkin dilakukan hewan itu memang kurang terpuji. Iya, dan sebagai manusia berakal, kita juga harus menuntun hewan tersebut untuk tidak melakukan hal tersebut. Iya. Kalau saya sih ya, menyiksa itu kan artinya begini ya, mendudukan orang itu atau mendudukan sebuah objek ya. Kita dudukan lalu kita siksa kan, itu kan menyiksa ya. Tapi ini kan enggak kan. Jadi secara spontanitas gitu, tiba-tiba dia gigit lalu
dipukul kan gitu. Betul. Itu kan kalau menurut saya sih itu bukan menyiksa ya. Atau gimana menurut kalian gitu? Nah menurut saya mungkin mau dibilangin kan dia hewan, kita kan nggak bisa ngebilangin hewan. Iya. tapi mungkin menurut saya salah dari caption juga Pak, karena kan itu ada kata menyiksa, dia menggiring opini publik. Iya, artinya kan sama seperti yang disampaikan siapa tadi ini, bilang tadi bahwa opinion leader itu kan kadang-kadang bisa menjadi contoh kan, meskipun omongannya itu salah, tapi orang menganggapnya sebuah kebenaran gitu, karena dia dianggap sebagai seorang public figure kan. Ya buat masyarakat Indonesia lah ya kan begitu dengan kasus seperti ini gitu. Kalau harapan saya pertama, sebelum mengeluarkan opini, kita juga harus sadar diri bagaimana posisi kita di masyarakat dan apa keahlian kita. Kita nggak bisa sembarangan untuk berbicara mengenai hukum dan lain sebagainya, Pak. Karena memang nggak semua orang itu belajar untuk hukum. Dan yang kedua, dalam hal yang viral jangan selalu kemakan sama omongan opinion leader dan lain sebagainya. Karena kita memang harus meng-cross check dulu, nggak semua hal yang viral itu memang benar. Berarti literasi penting sekali. Literasi penting Pak, apalagi Indonesia kan memang minim literasi ya, dan itu sudah kewajiban kita sebagai generasi muda untuk bisa meningkatkan literasi yang lebih baik, meningkatkan cross check ulang juga. Karena dalam suatu kasus itu nggak butuh 1-2 hari untuk bisa membersihkan dan mengklarifikasi semuanya Pak. Jadi nggak bisa sembarangan. Untuk beropini terutama. Kalau untuk apa nih siapa para satpam itu yang ini? Oh, kita Ada pendapat? semoga dari pihak lain yang membutuhkan vendor-vendor dari Satpam ini ya bisa mempekerjakan mereka. Karena apalagi untuk bekerja di perusahaan besar dan mall sebesar itu kan penghasilannya besar ya Pak. Dan mungkin dia punya keluarga di rumah yang harus ditanggung juga. Jadi kami berharap semoga vendor sekaligus Satpam yang dipecat bisa mendapatkan pekerjaan baru. Dan semoga juga perusahaannya nanti mereka kerja bisa lebih bijaksana dan tidak mengulangi kesalahan dari semua sisi, dari perusahaan PR perusahaan tersebut dan juga dari masyarakat. Karena dalam memberikan opini itu tidak bisa sembarangan. Karena itu seperti dia bandul ya. Bandul itu kan awalnya itu kan orang menyerang ini security kan. Tapi sekarang dia berbalik dia. Iya. Justru simpati ke Security. Karena setelah melihat videonya, setelah dia juga menyampaikan permohonan maaf ya kan, bahwa memang dia menyelamatkan kucing itu gitu. Kalau saya lihat di videonya memang perhatikan itu, dia spontan itu ya, begitu dia langsung mukul kan, bukan menyiksa ya. Kalau menyiksa itu kan seperti yang saya bilang tadi itu dia didudukkan lalu kita siksa dia, itu baru menyiksa. Ya, kita tentu berharap bahwa kejadian ini tidak terulang kembali ya, apalagi nasib seseorang ya. Ini terkait dengan nasib manusia. Jadi jangan sampai kita mengorbankan nasib seseorang hanya karena untuk kepentingan pribadi kita. Jadi ini rekan-rekan mahasiswa ini mereka merasa sedih juga ya atas peristiwa itu, apalagi seorang security, seorang satpam yang tentu dia membutuhkan pekerjaan. Terima kasih, semoga diskusi ini bermanfaat ya bagi kita semua dan juga baik untuk pembelajaran bagi kita semua dalam mengambil sebuah keputusan yang adil dan bijaksana.